Manajemen. Pengertian manajemen dari 3 pengemuka manajemen. Yang pertama, Mary Parker Follett. Di sini dia menjelaskan pengertian manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Yang kedua, Lothar Gulick. Dijelaskannya pengertian manajemen adalah bidang pengetahuan yang berusaha memahami mengapa manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Berikutnya, A.S. Toner. Pengertian manajemen menurutnya adalah perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan atau P3K. Bisa dijelaskan lagi pengertian manajemen adalah suatu pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan untuk mencapai tujuan bersama yang lebih efektif dan efisien. Berikutnya, jenjang hierarki manajemen. Memutuskan hal yang sangat penting, memimpin suatu divisi departemen, menjalankan rencana yang dibuat manajemen menengah dan mengawasi pekerja. Manajemen puncak semisal dewan, direksi, direktur utama yang memutuskan hal yang sangat penting. Manajemen menengah memimpin suatu divisi atau departemen. Jenjang yang ketiga, manajemen pelaksana, yaitu menjalankan rencana yang dibuat manajemen menengah dan mengawasi pekerja. Fungsi manajemen atau POAC. Planning atau perencanaan. Planning atau perencanaan yaitu menetapkan tujuan dan langkah-langkah agar tujuan bisa tercapai. Organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian, keseluruhan proses pengelompokan baik orang atau alat, tugas, tanggung jawab, wewenang agar menjadi satu kesatuan. Actuating atau pelaksanaan. Di sini menggerakkan orang agar bekerja sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Controlling atau pengawasan, yaitu tindakan meneliti apakah segala sesuatunya berjalan sesuai rencana. Fungsi manajemen. Fungsi manajemen menurut pengemukanya ada 6. Sama halnya juga seperti yang dijelaskan dari awal bahwa fungsi manajemen adalah planning, organizing, actuating, and controlling. Perencanaan. Bagaimanakah cara merencanakan? Cara merencanakan hanya menjawab pertanyaan 5W plus 1H. Pembagian perencanaan. Yang pertama adalah perencanaan jenjang atas, perencanaan jenjang menengah, dan perencanaan jenjang bawah. Manfaat perencanaan ialah menghindari kesalahan terorganisasinya pelaksanaan kegiatan, pedomaan dalam melakukan kegiatan, dan lebih memudahkan pelaksanaan pengawasan. Pengorganisasian, bentuk organisasi ada 3 tahap. Yang pertama adalah tahap organisasi garis. Tahap organisasi garis yaitu lebih berwenang pimpinan dan langsung kepada bawahannya, atau berwenang pimpinan langsung dari pimpinan langsung kepada bawahannya. Yang kedua, organisasi fungsional. Disusun berdasarkan sifat dan jenis fungsi yang dilaksanakan. Yang ketiga, tahap yang ketiga yaitu organisasi garis dan staf. Bentuk organisasi yang memberi wewenang pada pimpinan untuk memberi komando pada bawahan. Berikutnya, pembagian kebutuhan menurut Abraham Maslow. Actuating. Ialah yang pertama adalah fisiologi. Fisiologi yang menyangkut sandang, pangan, dan papan. Di bawahnya ada keamanan dan keselamatan. Keamanan dan keselamatan yaitu di sisi kirinya ada aktualisasi diri atau cita-cita. Lanjut di sebelah kanannya itu sosial. Dan pembagian kebutuhan yang terakhir adalah prestis atau harga diri. Ini adalah gambar motivasi individu yang muncul sesuai pada tingkat kebutuhan yang ada pada dirinya. Berikutnya teori manajemen.
kebutuhan yang ada pada dirinya, yaitu yang pertama adalah klasik dan yang kedua perilaku. Yang klasik berdasarkan fungsi manajemen, sedangkan perilaku adalah hubungan manusia, semisal psikolog dan sosiolog. Manajemen ilmiah, yaitu menggunakan aplikasi math atau statistik. Keempat, analisis sistem, yaitu saling berhubungan dengan bidang lain. 5. Berdasarkan hasil. Berdasarkan hasil, bukan interaksi kegiatan karyawan. Yang keenam, manajemen mutu atau mendapatkan kepuasan pelanggan. Secara pemikiran manajemen atau Histories of Management Thought. Pendekatan utama atau Classical Management Approach atau lebih disebut dengan manajemen klasik. Manajemen klasik terdiri dari aliran manajemen ilmiah, aliran prinsip administratif, dan aliran organisasi birokrasi. Yang kedua, Behavioral Management Approach atau manajemen perilaku. Adanya studi Follett, studi Hawthorne, Maslow, McGregor, X&Y, Grace. Ketiga, fondasi manajemen modern. Decision with statistics and mathematics tools, komputerisasi. Yang pertama, pendekatan manajemen klasik. People are rational. Tahu kemungkinan, bisa menentukan pilihan terbaik. Berdasarkan penelitian dan dianalisis dengan pendekatan manajemen. Berikut gambarannya. Yang kedua, aliran prinsip administratif. Keberhasilan manajemen tergantung seberapa baik manajer melaksanakan prinsip administratif. Pakar manajemen Henry Fayol. Gambarannya adalah kedalaman forensik, organisasi, perintah atau komen, koordinasi dan kontrol. Itu adalah prinsip administratif dari pakar manajemen bernama Henry Fayol. Yang ketiga, aliran organisasi birokrasi. Di sini keberhasilan organisasi tergantung dari proses birokrasi yang ada di dalamnya yang dimukakan oleh Max Weber, yang tercipta dan dikemukakan oleh Max Weber, seperti pembagian pekerja yang jelas, tingkatan wewenang yang jelas, aturan dan prosedur formal, impersonalitas pada aturan, dan karir berbasis prestasi. Untuk manajemen perilaku, Elton Mayo, intensif ekonomi dan kondisi fisik mempengaruhi kinerja sumber daya manusia. Dan organisasi adalah sebuah komunitas. Berikut Mary Poker Follett, studi Hawthorne, Maslow, Douglas McGregor, and R. Grace. Bisa kita jelas untuk kita pahami dari arti dari manajemen perilaku dengan organisasi adalah sebuah komunitas. Bidang manajemen. Bidang manajemen yang pertama adalah produksi atau kegiatan produksi. Kedua, mengatur perkantoran atau administrasi. Ketiga, pemasaran atau memasarkan produk. Keempat, mengatur dana atau keuangan perusahaan. Dan terakhir adalah pengaturan manusia atau sumber daya manusia atau personalia. Manajemen produksi. Kegiatannya adalah mengatur kegiatan dalam rangka mengubah input menjadi output dan produk. Perancangan.
Perancangannya adalah lebih-lebih mempertimbangkan hal sebagai berikut, yaitu rancangan produk, volume produk, proses produksi, lokasi dan letak, dan rencana pekerjaan. Manajemen produksi ialah pengendalian. Dalam pengendalian ada juga mutu dan persediaan. Bisa kita lihat hal yang dipertimbangkan adalah bahan baku, teknologi, tanggal expire, dan pengemasan. Berikutnya manajemen pemasaran, atau bisa kita pahami kata riset pasar. Riset pasar bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis struktur dari pasar. Manajemen pemasaran, segmentasi, identifikasi kelompok konsumen atau homogen. Lingkaran kedua yaitu targeting atau pengelompokan sejumlah pasar. Dan lingkaran pusat adalah positioning. Bauran pemasaran atau marketing mix. Price atau harga, yaitu memperhatikan daya beli atau pendapatan konsumen. Produk, yaitu mutu produk, kemudahan penggunaan. Place atau tempat, yaitu melihat konsumen atau pemilihan pasar. Kelima, berikutnya promotion atau pemasaran, yaitu penggunaan media elektronik dan penentuan pasar. Berikut manajemen keuangan. Yang pertama adalah sumber dana, dan kedua adalah penggunaan dana, dan ketiga pengawasan penggunaan dana. Manajemen personalia atau sumber daya manusia, yaitu penerimaan pegawai, motivasi, penilaian pegawai, dan promosi. Manajemen administrasi, kegiatan administrasi, pemakaian alat kantor, pemeliharaan organisasi. Tambahan, salah satu kebaikan sistem organisasi garis adalah adanya kesatuan komando. Kedua, pembagian tugas dan tanggung jawab SCR jelas merupakan fungsi manajemen pengorganisasian. Tiga, salah satu ciri organisasi fungsional adalah adanya pemisahan yang tegas dalam pembagian tugas. Keempat, keburukan sistem organisasi garis dan staf, yaitu membingungkan pelaksana karena sulit membedakan pendapatan dan nasihat. Terima kasih. See you next time.